Hai, salam satu hobi, salam satu hati. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Aha. Hai, oke. Jadi kalian bisa lihat ini hari ini tanggal 27 Februari. Nah, nanti aku bakalan ada videonya tanggal 25 Januari. Jadi di saat dia masih belum ada apa-apanya. Oke, jadi ini video yang bulan lalu ada di sini. Cek. Di sini kalian harus tahu cara mangkasnya dan pangkas bunganya sebelum dia kering. Karena apa? Karena kebanyakan kita mesti kasihan banget dipangkas, tapi itu salah. Jadi kalau kita mangkasnya terlalu lama dia nggak bakalan numbuh cepet. Oke. Jadi di sini karena di sini atas tadi udah daun kembarnya udah aku lepas. Ini berarti daun ketiga. Tapi karena dia terlalu mepet jadi aku pangkasnya di bawahnya sini. Oke, di sini ada daun ketiga, keempat, kelima, jadi aku lepasnya di situ. Oke. Dan ini yang belum aku lepas kayak gini di towing, ya kan, lepas kan? Ini daun kembar bawahnya. Oke. Ini nanti dia bakalan numbuh cepat. Oke, seperti ini kalian bisa percaya nggak sih? Ini aku lepas sudah lama dia nggak numbuh. Tapi ini lepas dia udah mulai muncul, udah nampak, iya kan? Tuh, kalian bisa lihat banyak banget bunga yang tuh. Jadi emang triknya aku seperti ini. Oke. Nanti di sana masih ada banyak contoh, nanti aku kasih tahu kalian. Jadi ini aku ada beberapa tips. Yang jelas ada 8 tips dari aku biar mawar kalian sering berbunga kayak punya aku ini. Oke, jadi tips pertama yang kalian harus tahu adalah metan. Karena kenapa? Metannya kalau dia gembur, ini kan dia ada campuran dia kompos sama sekam, ya kan? Ada sekam bakarnya di sini, ada komposnya juga, ada tanahnya juga sedikit. Oke, jadi kalian harus benar-benar cari yang tanah yang gembur. Kalau dia terlalu padat kayak gini, ini tuh dia sebenarnya udah aku gantiin sih, tapi dia masih terlalu padat. Jadi kalian bisa lihat ini pun warnanya seharusnya putih jadi pink. Oke, jadi pertama metan. Dan kalian juga harus tahu kalau kalian pergi ke tempat kios bunga mawar, kalian jangan buang metannya, biarkan saja karena metannya itu udah dirawat gitu kan, jadi metannya udah bagus, jadi sayang banget kalau dibuang. Kayak ini contohnya aku tadi ada orang lewat. Oke, ini kan contohnya punya aku nih. Ini tuh sebenarnya metannya yang dari sana cukup kalau setiap 1 minggu sekali nanti aku tambahin dari atasnya. Ini contohnya itu kan aku tambahin kayak limbahnya yang dari pabrik gula itu, kayak brotong gitu, tapi yang dia yang dibakar. Terus itu juga aku kasih kulit telur. Oke, jadi pertama metan, kalian harus benar-benar tuh kan, kalian harus benar-benar bisa milih metan yang tepat buat mawar. Yang pasti dia harus gembur. Kalau punya aku sih ini kayak sekam bakar atau sekam basah sama kompos sama kasih tanah, tapi aku campur juga sama blotong. Kalian tahu nggak sih blotong tuh? Dia sebenarnya kayak limbahnya dari pabrik gula gini. Ini sebenarnya dia kayak dibakar gitu, jadi hampir sama kayak sekam bakar, tapi ini udah diolah. Oke, jadi pertama metan itu yang harus diperhatikan. Oke, jadi ini aku nggak akan skip, jadi biar kalian bisa tahu. Oke, terus yang kedua, penyiraman yang tepat. Kalau kalian nyiramnya tepat, itu dia bakalan bagus banget. Kalau aku biasanya sebelum musim hujan gini, aku biasanya siramnya pagi atau sama sore. Oke, jadi pagi tuh kayak jam-jam 7-an lah, jam 7 sebelum ngantar anak sekolah udah aku siramin semuanya. Kalau sore ya semuanya aku jam berapa gitu, tapi yang bagus sama pagi sama sore sih. Oke, terus yang ketiga itu rajin memangkas. Kenapa harus dipangkas? Karena kalian bisa lihat sendiri, kalau kita nggak pangkas dia bakalan kayak ada tunas-tunas yang dia nggak terlalu penting. Maksud aku yang dia nggak ada calon bunga yang dia selalu ngeganggu, mending kita pangkas aja. Jadi contohnya seperti ini kan nggak ada apa-apanya nih, iya kan, mending dipotong aja, dipotong. Jadi pemangkasan yang rutin itu akan membuat mawar-mawar itu dia segera muncul
tunas baru. Nah kayak gini, ini kan nggak ada apa-apanya, mending dipotong sampai sini. Kalau ini kan udah numbuh tuh, udah numbuh tunasnya, ini juga udah numbuh, ini juga udah numbuh. Karena ini kemarin habis berbunga, jadi aku potong dan numbuh, ya kan? Jadi harus sering-sering dipotong. Contohnya ini juga harus motong. Aduh. Pangkas yang sekiranya memang batang kayak gini kan dia daripada nambahin beban ya. Coba lihat, bisa lihat. Nah, kayak gini dia nambahin beban kan, jadi kita potong aja biar dia memberikan space yang lain buat numbuh tuh. Ini udah ada yang baru numbuh. Oke. Ini sebenarnya dia kayak kosong gitu ya. Jadi kita potong aja. Gak apa-apa karena ini di bawah udah ada tunas baru yang menumbuh. Jadi kita harus memilih ini atau itu. Kalau ini kan dia udah jelas-jelas kosong, jadi ya udah kita milih itu tunas yang baru. Oke. Kita harus benar-benar bisa milih mana yang bisa kita pangkas. Ini sebenarnya punya aku udah kepangkas sih. Ini aja deh. Ini kan udah nggak ada apa-apanya nih. Pangkas aja. Barusan hujan terus di sini. Oke, dipangkas aja deh. Ini kalau ada tunasnya jangan. Siapa? Next, kita harus ngasih pupuk. Kalian bisa pakai NPK atau kalian bisa pakai kompos. Kalau aku sih pakai gandasil ya. Aku pakai gandasil yang merah. Oke, sekali. Jadi nggak aku semprotin, cuma kasih 1 sendok teh aja, taruh sini gini terus langsung ditutup sama tanahnya, udah kayak gini. Itu 2 minggu sekali. Oke. Next, ini sebenarnya berlaku untuk semuanya. Bahkan kita juga manusia, kita juga membutuhkan itu, yaitu sinar matahari. Dan sinar matahari pagi itu yang paling bagus. Jadi usahakan kalau memang kalian nanamnya ada di teras, kalian bisa menjemurnya kayak 2 hari sekali itu di bawah sinar matahari pagi jam 6 sampai jam 10 itu yang paling bagus ya kan. Kalau kalian nggak nanamnya di pot atau di teras, kalian bisa tempatkan yang lumayan dapat sinar matahari pagi gitu. Karena next, jadi ini poin yang ke-6. Poin yang ke-6 itu kayak sebelum memupuk ya, sebenarnya kita harus melakukannya sebelum memupuk. Bersihkan kayak rumput-rumput liar yang numbuh di daerah mawar kita gitu. Jadi sebenarnya ini harus dilepasin dulu, dibuangin dulu. Aduh, kok berat ya. Kalau aku kemarin nggak aku itu aku potong karena susah nyabutnya. Jadi harus dibersihkan ya. Jadi harus dicabut. Jadi semuanya udah bersih kan, harus dicabutin. Setelah itu kita baru pakai pupuk, karena dia kan juga butuh nutrisi kan. Daun-daunan kayak rumput-rumput liar itu kan juga butuh nutrisi. Jadi mereka juga bakalan makan nutrisi yang dari gandasil-gandasilnya kita itu tadi gitu. Jadi harus dicabutin sebelum kita memberikan pupuk. Biar dia meresapnya maksimal gitu, hanya buat mawar kita aja. Terus ada lagi poin yang ke-7. Kalian sering kan lihat kayak bunga kalian tuh kayak tiba-tiba kayak tinggal separuh. Kayaknya aku ada kayak dia kan hama gitu, kayak makan ulat. Jadi kita harus sering-sering ngecek ulatnya itu. Kalau misalkan dia ada ulat, ya udah, kalau kita nggak jijik udah dimatikan saja. Kalau mau kita jijik tuh kayak gini tuh dimakanin ulat ya kan. Ini sangat mengganggu ya kalau dia dimakan daunnya. Kalau yang dimakan bunganya tinggal separuh ya kan. Kayak yang ini sebenarnya ini juga dimakan sama ulat, makanya dia kayak yang bawahnya tuh bisa lihat kan, tinggal separuh ini dimakan sama ulat tuh. Ulat sama belalang gitu kalian bisa pakai insect killer atau racun serangga yang disemprotin gitu. Itu aman banget buat mawar kita, tapi jangan overdosis. Terus biasanya kayak ada jamur. Kalau selama ini aku sih belum terlalu ngalamin, tapi pernah. Contohnya yang ini sama yang satu tadi. Ini tuh dulu kayak udah mau mati, tapi sekarang kalian bisa lihat alhamdulillah dia udah banyak banget cabangnya.
ini tuh udah hampir mati karena dia kena jamur di metannya. Karena pas waktu itu aku bongkar kan, dari rumah aku bongkar, ternyata di dalamnya kayak ada kayak jamur gitu, kayak jamur. Jadi aku langsung cabut, aku cuci karena waktu itu aku nggak punya apa namanya kayak fungisida gitu. Biasanya kalau orang-orang disemprot pakai fungisida terus diganti metan terus ditanam lagi. Kalau aku nggak punya fungisida waktu itu, jadi aku rendamnya sama air bawang. Sumpah ya, air bawang itu kayak kulitnya aja gitu sama bawangnya, kayak aku geprek-geprek gitu sampai halus gitu, terus kasih air, ya udah aku rendamin di situ sebentar. Habis itu jadi semuanya aku botakin. Batang-batangnya kalian bisa lihat di sini aja udah yang kering kan, batangnya ini udah kering. Ini pun juga udah nggak terlalu sehat. Ini sebenarnya dia batang, oh iya bener, ini ada 2 batang. Yang ini udah mati, kalian bisa lihat yang satu ini ya kan. Tapi di sini dia alhamdulillah dia masih seger dan dia masih sering berbunga. Ini ada 3, sebenarnya ada 4 kemarin aku udah lepas. Jadi fungisida jangan lupa, fungisida sama insect killer, oke? Jadi itu. Terus ini ada poin terakhir yang ini yang sering banget aku lakukan dan bahkan aku tuh puas banget dengan hasilnya. Ini cuma trik aku aja sih. Kalau kalian gak mau ngikutin gak apa-apa, tapi ini hanya untuk kayak kita ya, emak-emak ya, kita ngerawat mawarnya di rumah ya, bukan buat orang-orang yang suka ngebanding gitu ya, dibanding istilahnya ya. Kalau yang ngebanding kan dia yang udah punya pabriknya ya kan, atau petani asli. Kalau kita kan mama. Oke. Selain kita pakai sistem bending atau kita kayak diginiin, ayo sayang maafin mami ya, kayak gini, nggak tega. Oke. Tapi aku nggak pakai sistem bending, tapi aku pakai lepas daun. Maksudnya lepas daun, kalian bisa lihat di sini, kayak aku kasih contoh. Kayak ini. Ini kan udah ada kuncupnya di atas. Dan kalian tahu di bawahnya kuncup ini ada daun kembar. Daun yang 2 daun yang tumbuhnya sangat berdekatan atau bahkan jejer gitu kan. Ini berarti daun kembar, kan 2, terus yang ketiga, ini daun yang ketiga, ini yang keempat. Karena dia terlalu muda, jadi aku lepas daun ke-5 ke-6. Nah, ini sekarang aku mau lepas daun keempat. Jadi daunnya keempat, ke-5, 6 aku lepas. Oke. Ini juga kalian bisa lihat, ini udah kuncupnya. Ini daun ke-3 ya kan. Nah, aku lepasnya yang keempat, ke-5. Ini sebenarnya fungsinya, ini trik aku aja sih, bukan trik yang dari orang-orang atau apa. Oke. Biar jadi di saat nanti mawarnya yang sini dia udah besar, udah mau kering, terus yang di sini udah ready, udah numbuh gitu. Jadi di saat kita udah potong, sininya udah numbuh. Oke, jadi kayak gini. Ini sebentar lagi juga, ini kan udah hampir kelihatan. Jadi nanti di saat ini udah dipotong, dia bakalan cepet-cepet numbuh. Tuh, ini kan semuanya juga tuh kan udah pada numbuh. Jadi nanti di saat ini bunga ini kan baru mekar, di saat nanti bunganya udah aku potong, dia pasti udah ready tuh. Ini ya kan, ini sebenarnya kemarin juga gitu. Ini daun kembar, ini yang keluar dari daun kembar, kalian bisa lihat ini keluar dari daun kembar. Ini terus ke-3, ke-4, ke-5, iya kan, ke-6. Dan ternyata ini daun kembar, ke-4-nya keluar batang, terus dia ada bunganya. Ke-5-nya ini sebenarnya kemarin juga ada bunganya, tapi dipatok ayam, dasar ayam ya. Terus 6, ke-7, ke-8, ke-7, 8 semuanya juga numbuh, ada bunganya. Terus ini juga, ya kan. Bahkan ini juga kalian bisa lihat 1, 2. Jadi ini kalau kita misalkan bisa numbuh tanpa kita harus melepas daunnya, tapi kan itu lama gitu kan. Jadi kita cari cara insert. Monyet. Jadi ini dilepas kayak gini. Oke. Nanti ada kok videonya yang 1 bulan lalu aku lepas, yang sekarang udah numbuh. Ini karena kemarin dia udah mau mati karena diinjek sama ayam, udah mau putus tuh. Tunasnya sekarang udah banyak banget, ya kan? Bahkan itu yang di pojokan situ, yang dia dari awal dia udah nggak berbunga, udah lama banget, karena dia udah aku sinarin sama matahari, aku kasih ganda sil, dia sekarang berbunga. Kayak bisa lihat di sini kemarin ada zinnia banyak banget, dan aku tuh baru ingat kalau di situ ada mawar 1 yang dia nggak ada batangnya, ini nggak ada tunasnya, dia cuma 1 gini aja udah nggak numbuh-numbuh.
Nah, akhirnya ini aku pindah ke situ. Zinianya di sini semua aku potong. Ini bekasnya. Ini juga apa? Bunga jembelnya aku juga potong. Semuanya aku bersihkan. Ternyata setelah aku kasih gandasil, dia numbuh dan aku seneng banget. Ternyata dia numbuh, ada bunganya. Nah, itu seneng banget. Oke, ini aku ada yang kemarin, yang 1 bulan lalu aku baru pangkas dan aku baru kasih gandasil sama apa daunnya. Yang tadi udah bisa lihat kan? Nah, iya kan? Jadi, ini kan daun kembar. Yang di atas kalian bisa lihat, ini sebenarnya ini yang di atas ini daun kembar. Oke, daun kembar. Ini yang ketiga, keempat, ini kelima, keenam. Oke, segala macam ke bawah. Oke. Setelah bunganya aku potong, ini tuh belum lama motonya, kalian bisa lihat nggak sih? Ya kan? Terus yang bawahnya udah kayak gitu. Terus ini juga, ini kan yang atasnya masih tuh, yang ini bawahnya udah aku cabutin semua, udah lepas. Nah, ini nih yang tadi, yang di video tadi, ini kan bunganya nggak pernah aku pindah, jadi nggak mungkin aku cheating ya kan. Jadi bunganya potong. Ini kan ketiga, keempat, 5, 6, 7, iya kan. Kalau yang sebenarnya yang ini tuh dia aku baru melepasnya karena ya kemarin itu karena kena hujan terus gitu, jadi aku lepas. Sekarang ini udah ada, bahkan ini udah mekar. Itu masih kelihatan, masih ada kecil ya kan. Terus ini di video tadi juga ada. Ini kemarin cuma ada 1 kan. Ini ada bunganya di sini. Ini bunganya daun kembarnya aku udah potong. Jadi ini ketiga, keempat, kelima, keenam. Ini yang ketiga udah dapet. Yang keempat juga dapet. Yang kelimanya kosong, ini baru numbuh, mungkin aku baru ngelepas. Yang keenam, tada. Dan ini ini juga sebenarnya numbuh tapi aku lepas, aku potong. Tuh kan, ini daun yang ketiga, daun ketiganya udah numbuh, ada mawarnya baru. Nah, ini daun yang ketiga sama keempat aku udah lepas kemarin aku lepas. Oke, jadi nanti di saat dia udah kering dia mesti udah numbuh. Ini kayak ini yang ke atas daun kembarnya kepotong. Ini yang ketiga, iya kan, ketiga. Ini keempat, kelima. Kan kalian mesti tahu kan, aku mesti ngelepasnya yang keempat, kelima, keenam, keempat, kelima. Nah, jadi ini keempat, kelima numbuh. Tada. Yang bawahnya nggak numbuh. Ini sebenarnya ada bunganya kemarin, tapi ya tuh ayam tetangga lagi. Oke, sorry. Ini juga daun yang ketiga. Jadi aku selalu ngepasnya ketiga, keempat kayak gitu. Nah, ini kan ketiga, keempatnya di sini, kelimanya di sini dia jelek jadi nggak numbuh. Ya, yang ini kosongan kan. Jadi dia numbuh bunga. Ini aku selalu lepas. Jadi begitu dia, kalau aku tahu sih, begitu dia udah kuncup, aku selalu ngepasin kayak gini. Oke. Aku lepas yang ini. Mumpung dia masih kecil kan. Emery, pulang sayang. Jangan lupa bersihkan sakar atau dari batang yang asli dari sakarnya. Tadi kan ada tunas di sini kan 2. Ini. Jadi kita harus lepas karena kita nggak mau nanti dia numbuh ya kan. Di sini kan. Oke, next. Jadi kalian harus sering lepasin daun-daun yang seperti ini karena ini musim hujan. Jadi bakalan banyak jamur yang nempel di daun. Ya, usahakan daunnya seperti ini kita buangnya jauh, jangan dibuang di metan. Oke. Jadi kita buang jauh. Oke, thank you for watching. Jangan lupa like, subscribe, juga komen di bawah ya. Salam satu hobi, salam satu hati.